Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat pemirsa Casi Bango yang berbahagia dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, Amin, amin. dan semua halangan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. sehingga menuju karir yang membaik, rezeki yang melimpah, dan mendapatkan anak yang soleh-solehah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Sobat pemirsa Casi Bango dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami masih pengen ngobrol-ngobrol seputaran Ki Joko Kendil yang konon katanya musafir selama bertahun-tahun. Dia punya julukan, yakni tunggangan berupa macan putih. Dan di sini kami juga ingin berbincang-bincang dengan saudara kami, ya teman akrab, juga seperjuangan. Dan ini juga mantan musafir. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswanto. Saya tinggal di Kebadongan. Saya rekan dekat dari Gus Priyo. Gus Priyo. Betul, saudara. Dulu Masih menjalankan musafir tahun berapa? Saya dulu tahun 1997. Ya. Ya. Di perjalanan beberapa bulan pulang pergi. Kurang lebihnya itu perjalanan yang pertama dimulai dari Ciamis, ya dari Langgensari, dari makamnya Simbah Sanusi, kemudian ke Jawa Barat, ke Ciamis, Cirebon, terus ke arah timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura. Pulang pergi sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Terus terkait konon kabar yang lagi viral itu tentang Ki Joko Kendil yang punya julukan naik macan putih, itu komentar Anda sebagai musafir yang sudah pensiun itu gimana? Kalau menurut saya pribadi, ya silahkan, itu ya haknya dia mau naik apa, namanya juga ziarah atau musafir, itu ya menurut saya itu bebas mau pakai apa. Itu dulu Masih pernah menjalankan musafir itu Ya, di waktu jenengan itu ceritanya gimana aja, pahit, manis atau pahit? yang namanya dalam perjalanan itu pasti ada suka, ada duka, ada pahit, ada manis. Ya, saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang pengalaman saya waktu menjadi musafir. Pahitnya ya, susahnya, yang namanya kita jalan kaki terus, pasti ya capek lah, capek. Tapi secapek apapun, sesusah apapun yang kita lalui, kalau hati kita dijalanin dengan rasa yang senang, pasti nggak ada beban apapun gitu. Pengalaman saya ya, waktu setiap habis itu sudah menjelang maghrib, itu kan mampir ke musola atau masjid, cari tempat untuk istirahat atau menginap itu Gus. Ya. Itu kan yang pertama kalau udah sholat jamaah, terus kita pamitan minta izin sama Pak Kiainya atau Pak RT setempat untuk nginap di situ. Ya alhamdulillah kita kan dengan niat baik, pasti Allah mendapatkan kebaikan. Jadi kita dipermudah dalam segala urusan. Jadi ya dibersihkan nginap. Terus di situ juga ini dikasih jamuan, terus suguhan dari lingkungan sekitar. Waktu pamitan juga ya sering dikasih ini Sangu. ya buat di jalan. Ya, alhamdulillah sekali, bersyukur sekali Allah memudahkan saya dalam perjalanan itu, Mas. Terus cerita mungkin ada lainnya yang mungkin rada unik atau gimana yang berkesan? Kalau saya rasa sih semuanya
ya biasa-biasa saja. Kalau yang mungkin ada yang kesannya ini di Madura itu, pas di Madura itu kan setiap mampir ke masjid atau musola kita sholat dulu, istirahat sejenak di situ. Itu warga sekitar itu sudah hafal dengan musafir. Jadi sering sudah langsung disuguhin makanan, minuman gitu. Dia menyambut baik musafir. Ya orang Madura itu sudah hafal banget dengan musafir gitu. Terus kalau menurut Mas itu kalau berangkat udah niat musafir jalan kaki tapi pulangnya entah naik bis, motor apa sepur, itu gimana menurut Anda? Kalau menurut saya ya kemungkinan kalau sudah diniatin jalan kaki ya lebih baik ya berangkat sampai pulang ya jalan kaki itu. Kalau menurut kabar yang sudah beredar si Mas Joko Kendil itu ya, itu kalau dia kok naik kendaraan ya nggak jalan kaki ya halnya dia, kita nggak punya komen apa-apa itu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau menurut prinsip saya sebagai musafir yang sudah pensiun ya, sudah lama ya, sekian lama, itu mungkin menurut prinsip saya itu kalau sudah niat dari awal jalan kaki, pulang pun harus jalan kaki, sehingga dirasakan menurut cerita itu sempurna ya, sempurnanya itu jalan kaki lah tuh. Iya. Jadi agak marem ceritanya itu, marem di cara wong Jawane marem. Ya kemungkinan sih Mas Joko Kendil punya alasan tersendiri Mas. Iya mungkin bisa aja. Iya, kita nggak tahu sih. Yang penting itu mungkin niat kita lah gitu. Ya, yang penting niat pribadi kita masing-masing gitu. Apa yang mau dipesankan kepada musafir yang mungkin masih berjalan maupun masih musafir yang sudah pensiun, dan tujuannya mungkin apa dan kedepannya itu mendoakan gimana? Kalau saya sih pribadi ya menurut yang sudah saya jalanin, kita prinsipnya kalau pas lagi di jalan ya itu sih nggak harus di jalan aja gitu. Kalau ya khususnya setiap kita lagi di jalan, hati kita jangan sampai kosong gitu. Yang penting hati terus ingat kepada Allah, selalu berzikir ya dengan ya sebisa mungkin lah, baca sholawat atau Fatihah atau baca surat Al-Ikhlas gitu. Jadi kita selalu dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka resiko apapun, halangan apapun akan kita lalui secara baik gitu, nggak ada rintangan apa-apa. Ini ada dari kami tambahan ya, cerita masih seputaran musafir. Itu dulu waktu kami bekal kan cuma bawa sekedar ya. Itu kami sampai Bogor Puncak itu bekal udah habis. Habis. Ya, dan kesananya saya pertama itu khawatir nanti kita makannya dari mana, gimana gitu. Tapi saya itu pernah ada orang bilang, ulama bilang itu kalau musafir itu katanya salah satu doanya itu diijabah. Betul. Diijabah itu tentunya tidak ada halangan kalau kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Dan pada saat itu kami juga pernah mengalami yang namanya kelaparan. Dan itu dari pagi sampai sore cuma minum air bulah untuk bekal minum. Dan saat itu juga bekal kami habis dan kita butuh makanan, tapi belum ada yang ya dikatakan memberilah. Itu kami sambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, ya Allah, kami butuh makanan untuk bekal berjalan kita. Kaki kita rasanya udah berat. Nah, itu cerita itu udah cuma batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak lama kemudian kita jalan, lalu ada orang yang ngawe itu dia ngajak makan.
padahal kami berdua, tapi kami udah bilang kami itu nggak punya uang, katanya dia itu gratis sama saya gratis gitu. Iya. Dan saya itu mulai dari itu nggak khawatir lagi di jalanan, dan ternyata mulai kesananya itu alhamdulillah nggak kurang makan. Bisa dikatakan itu jam 10 pagi bisa sarapan 3 kali itu. Kalau masih ada yang beri, nanti kita tetap nampani bahasa Jawanya, tetap nampani walaupun dibungkus, karena konon ceritanya kalau kita diberi nggak mau, nanti belakang kita itu musafir orang nggak mau memberi, gitu ceritanya. Ya, itu sedikit pengalaman yang berkesan. Orang tidak mengenal kita, tapi begitu melihat musafir lewat itu merasa terundang hatinya untuk menolong, ya, sekedar memberi sesuatu yang mungkin dibutuhkan lah musafir itu dalam perjalanan, mungkin ya makan dan minum. Itu sering kali terjadi, nggak cuma 1-2 kali. Dulu masa waktu menjalankan musafir pada tahun itu, apa yang dipesankan oleh guru waktu di makam ataupun lagi berdoa? Seingat saya selalu ingat sama pesan guru bahwa kita tidak diperkenankan meminta kepada orang lain. Ya, walaupun kita sedang lapar, sedang haus, kita nggak boleh meminta orang lain ngasih ke kita. Iya. Atau kita juga dipesan supaya jangan mengharap. Mengharap Ya, ya. jangan mengharapkan pemberian dari orang lain. Iya, iya. Ya, makanya itu beling dari guru, selalu hati kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat selalu kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Ya, Di waktu kita susah, waktu kita senang, Allah selalu dekat dengan kita. Jadi apa yang kita khawatirkan itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Juga apa yang kita butuhkan, Allah selalu tahu dan akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Contoh, kita baru ngerentek ya, Iya. Ini kok udah saatnya istirahat, kita lagi jalan ya. Sudah waktunya istirahat, ntar saya mampir warung dulu, minum dulu gitu. Nggak lama kemudian ada orang manggil, mas, ini. Tuh, iya Pak, ayo ke warung. Kita dihampirin ke warung, kita dikasih makan, minum, dibayarin sama orang itu gitu. Jadi kesan saya, apa yang selalu kita kerentek, Allah selalu memberikan, mengijabahi gitu. Ya. Jadi sebenarnya pada pemirsa semuanya, ya, pada khususnya para musafir yang sedang menjalankan musafir, selalu hati kita jangan kosong, selalu berpikir ingat kepada Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan selalu dekat dengan kita dan selalu memberikan apa yang kita harapkan. Betul. Apakah kita mungkin dianjurkan di makam itu mulai berdoa minta sesuatu, mungkin yang dibolehkan itu seperti apa? Kita mau minta apa saja, ya boleh. Ya. Tapi dengan catatan, satu, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mohon atau meminta kepada kuburan. Sobat pemirsa Casi Bango yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini obrolan kami masih seputar Ki Joko Pendil yang mempunyai tumbakan Masan Putih. Semoga mungkin bagi prinsip atau guru dia mungkin membolehkan, itu enggak masalah. Yang penting keikhlasan dan kenyataan kita yang utama itu perlu diugemi ya. Iya. Kalau kita mungkin awalnya mau niat berjalan, mungkin ya betulnya itu berangkat jalan kaki dan pulang pun harus jalan kaki. Itu prinsip saya. Tapi kalau lain guru itu saya nggak tahu, dan ya nggak apa-apa lah bagi saya. Dan pesan saya juga buat semua musafir yang
masih menjalankan musafir ataupun yang sudah pensiun, saya doakan semoga apa yang dicita-citakan dan diharapkan semoga bisa hasil maksud. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada yang perlu disampaikan sedikit pesan? Ya, cuman ya mungkin itu saja pengalaman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya pesan kepada yang sedang menjalankan musafir, ya semoga dalam menjalankan musafir Anda semua diberikan kemudahan segala urusan, dan semoga apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai, dapat terkabul. Apa yang baik-baik semoga selalu menyertai Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sempat pemirsa Saji Bango dimanapun berada, dari kami awal sampai akhir bila ada kata yang kurang berkenan, kurang pas di hati pemirsa semuanya, semoga saja bisa diambil yang baik, dan yang buruk tentunya dibuang saja. Semoga bisa dimengerti. Dan dari kami akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.